Masjid Al-Ikhlas Duta Indah beserta seluruh stafnya. Sama-sama kita hormati Ketua MTCA Majelis Taklim Cinta Al-Quran beserta para ustadzatnya, para ustadznya, dan semua ibu-ibu, bapak-bapak peserta Majelis Taklim Cinta Quran atau peserta kajian pagi ini Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini sebagai tanda akan berkumpulnya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi kata orang Bekasi udah ngayap dari pagi. Dari setengah 8 tadi di Masjid Al-Maidah Jati Bening. Sama kajian begini tapi temanya fikih puasa. Baru selesai dari sana luncur ke sini. Jadi tolong panitia hari ini jangan dibikinin kopi ya. Biasanya kan saya kalau ngajar wajib ada kopi. Hari ini tolong jangan dibikinin ya. Itu. Ya. Kasih mentahnya aja boleh. Iya. Ibu-ibu masih puasa hari ini? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih puasa. Terima kasih khususnya kepada abang saya Ustadz Muhammad Hatta, saudara saya Ustadz Rijal. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan guru-guru kita semua yang ada di tempat ini, di majelis ini, dan semua yang hadir senantiasa sehat walafiat, rezekinya banyak, berkah berlimpah, apa yang menjadi hajat dan cita-citanya Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa majelis taklim cinta Quran ini ngajinya duduknya di Masjidil Haram Mekah atau Madinah, amin ya rabbal. Ya, gurunya guru kita Ustadz Hatta dan para ustadzah lainnya yang ngisinya di halaman Masjid Nabawi Madinah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki semuanya. Ya, selesai kita umroh bareng semuanya, gurunya, muridnya, jamaahnya. Nah, kita bikin kajian di halaman Masjid Nabawi. Amin ya rabbal. Jangan tanya, nggak mungkin. Jangan tanya dari mana rezekinya. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Allah maha dermawan. Kalau manusia kaya, ada waktunya dia kikir, ada waktunya dia pelit, ada waktunya dia berat untuk memberi. Tapi Allah tidak pernah bosan memberi. Hanya kadang kitanya nggak sabar, pengennya buru-buru aja. Kalau kita, kata Imam Ibnul Jauzi, kalau setiap doa langsung dikabulkan, di mana letaknya ujian? Lagian itu mah makomnya makom wali, waliullah. Kelasnya tuh Wali Songo, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Gresik. Kita makan walinya wali murid doang. Ya, wali murid, wali kelas, wali santri, sama wali nikah dah. Bapak kalau punya anak perempuan, walinya bapak. Kita mah belum nyampe makomnya beliau-beliau. Jadi kalau kita berdoa, sabar, Allah pasti kabulkan. Yang pasti bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Coba lihat tuh di pinggir jalan, yang biasanya nggak ada orang jualan, ada orang jualan. Bahkan sampai orang non-muslim ikut jualan tuh. Pernah lihat gak ada orang non-muslim jualan bakwan, lontong, menu buat berbuka? Rahmat Allah itu turun meliputi seluruh hambanya, bahkan yang non-muslim pun Allah kasih rahmatnya. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cuma kadang kita perlu sabar sedikit ketika Allah menguji kita. Maka insya Allah bulan Ramadan ini bulan berkah. Apa yang kita tidak duga, seringkali dia datang min haitsu la yahtasib. Maka tinggal kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan ini. Nah, temanya menghidupkan Ramadan di tengah keluarga. Menghidupkan ibadah Ramadan di tengah
keluarga. Kita batasi dulu ibadah Ramadan. Ibadah yang ada di bulan Ramadan tidak ada di bulan lain. Apa itu? Sholat tarawih. Nggak ada di luar Ramadan. Sholat tarawih itu, sahur. Di bulan lain hari tertentu aja, Ayyamul Bid, Senin Kamis, sahur. Tapi sahur bersama, tetangga, semua penduduk kaum muslimin sahur bersama di waktu yang sama di bulan Ramadan. Puasa, semuanya puasa. Senin Kamis, Ayyamul Bid kan nggak semuanya puasa. Tapi bulan ini semuanya puasa. Tarawihnya jangan diributin mana yang 11, mana yang 23. Kerjain aja yang mana kita suka, yang mana kita kira-kira ringan. Ada juga yang kerjaannya sholat tarawihnya milih-milih, mana yang paling cepat. Ya nggak apa-apa, biarin, namanya juga orang baru mulain. Nanti selesai tarawih malamnya qiyamul lail lagi tambahin, nggak apa-apa, yang mampu. Itu ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Apa yang masyhur? Tilawah Quran. Kalau di luar Ramadan tilawah Quran biasa saja. Maka para ulama kita dari Rasulullah, para sahabat Nabi, para ulama kita mencontohkan tilawahnya jauh lebih banyak daripada hari-hari biasa. Bahkan ada yang satu Ramadan itu 60 kali hatam tilawah Quran. Kalau 60 kali hatam berarti satu hari 2 kali hatam. Ya, satu hari 2 kali hatam. Itu makomnya Imam Syafi'i. Kita minimal satu hari 1 juz. Itu minimal tuh, ya. Nanti 1 bulan 1 kali hatam 30 hari, ya, atau 29 hari, tinggal tambahin hari terakhirnya. Maka penuh tuh ibadah Ramadan kita jalankan. Tapi bagaimana cara menghidupkannya? Satu, catat, harus ada contoh dari pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, maka jangan berharap ibadah di bulan Ramadan ini atau bahkan di luar Ramadan akan hidup di tengah keluarga kalau suaminya, ayahnya, laki-lakinya tidak jadi contoh. Makanya tadi saya baru datang, kemana bawa bapaknya ya? Kok belum kelihatan? Padahal itu kudu didengerin bawa bapak juga. Kata ibu-ibu dalam hati, iya tat, bilangin tat, laki saya malas banget tuh tat, bilangin. Wah, lempangan dia ngaji, biarin biar dia tahu dia. Begitu katanya. Begitu Pak, kata ibu tuh. No, pas laki saya, dengerin Pak, dengerin nanti. Begitu dalam hati. Nggak apa-apa ilmu mah. Yang pertama contoh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan. Maka bagaimana caranya menghidupkan ibadah-ibadah Ramadan? Zikirnya, tilawah Qur'annya. Bapak atau ayah harus paling rajin di antara keluarga. Jangan bapak pengen istri rajin tapi bapak nggak rajin tilawah Quran. Kan udah belajar tuh bacanya di sini sama guru kita Ustadz Muhammad Hatta, Ustadz Rijal, dan para ustazah yang lainnya. Yang saya belum kenal, baru kenalnya Ustazah Elsa Devira. Itu dibimbing sama guru-guru kita baca Quran pelan-pelan. Kan di sini pakainya ummi ya. Ada yang ummi 3, ummi 4. Bukan umminya ada 4 Pak. Bukunya buku ummi level 4. Ya Pak ya. Bukan umminya ada 4, bukan. Atu aja ummi mah, jangan 4. Ribet. Ya. Bikin boros kantong kita 4. Atu aja udah puyeng kita Pak. Ya Pak ya. Jadi jangan mikir-mikir kapan ya punya ada ummi 3. Ustadz Hatta aja yang ngajar ummi cuma 1. Kalau ummi 2, 3 pusing kita belanja bulanannya. Nah jangan mikirin ke sono itu mah. Itu mah bagaimana takdirnya aja. Maksudnya metode ummi level 3, level 4. Terakhir tuh level berapa? 6 ya? Ummi.
6 berapa? Hah? Kalau baligo kan 5, yang ke-6-nya Ghurid Mushkilat. Kalau Umi buku berapa, Bu? Oh, pakainya Iqra. Oh, cuma Ustadz Hatta, Ustadz Rijal ini guru spesialis metode Ummi. Tapi di sini pakai Iqra. Nah, Iqra-nya paling tinggi Iqra 6. Kalau Iqra 6 kan sudah ayat Quran semua tuh ya. Kalau Iqra 3 kan masih potongan kata ya. Apalagi Iqra 1, 2 ya. AA, baba, tata itu. Jadi nggak apa-apa itu dibaca sebisanya. Tat saya baru Iqra 1, ya baca aja tuh Iqra 1. Satu buku bolak-balik. Niatin baca Quran. Kan itu bagian dari huruf-huruf Quran. Maka insya Allah catat kita sebagai pahala baca Quran. Karena pahala baca Quran itu hitungannya per 1 huruf, bukan per 1 ayat. Karena emang mampunya baru Iqra 1, baca tuh Iqra 1. Yang ibu sudah Iqra 6, kalau mau ajarin dengan baik tanpa galak. Emang ada tat yang istrinya ngajarin suaminya galak? Ada, tapi bukan di sini. Di mana? Tahu sono di Muara Gembong ke tengah laut. Tahu Muara Gembong? Ya, sono ke tengah lautnya, bukan di Muara Gembong ya, ke tengah laut ya kali ada. Di sini mah nggak ada. Jadi saya punya murid itu anggota Pas Pampres, pengawal presiden. Istrinya guru di LTQ Iqra. Pak, ngaji aja sama istrinya, nggak usah ke saya lagi. Begitu ngaji nggak di kelas saya, lama ketemu saya lagi. Gimana Pak ngaji sama istrinya? Nggak enak Ustadz, enak kata Ustadz Sam. Emang apa? Istri saya galak ngajarinnya. Itu Pas Pampres Pak. Dari Kopassus tarik jadi Pas Pampres. Apalagi kita yang pas-pasan Pak. Bukan Pas Pampres, pas-pasan. Ya, jadi yang ibu kalau sudah Iqra 6 sudah lebih tinggi, ajarin suaminya tapi pelan-pelan, dijaga adabnya. Jangan suaminya baca salah itu, kol-kolanya itu huruf dalnya harus benar, kho-nya harus benar, sambil teriak begitu, jangan. Itu ya. Bagaimanapun sejelek-jeleknya suami, sebodoh-bodohnya suami, beliau adalah pemimpin bagi ibu dan anak-anak. Maka hormati dan muliakan pemimpin itu, karena suami itu jadi kunci masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti tandanya ngaji seorang perempuan, dia semakin taat dan bakti kepada suaminya. Waktu belum jadi istri, kunci surganya ada pada ayah dan ibunya. Ridho ayah dan ibunya jadi syarat dia masuk ke dalam surganya Allah. Begitu jadi seorang istri, maka ridhonya seorang suami, meskipun dia nggak sekolah, meskipun dia belum bisa baca Quran, bahkan meskipun dia jauh dari syariat, maka wajib istri taat dan bakti pada suami. Kecuali untuk hal-hal yang bersifat maksiat, nggak boleh. Selama tidak bersifat maksiat, walaupun suami ibu tidak sekolah, ibu seorang sarjana, suami ibu nggak ngaji, ibu sudah hafal Quran 20 juz, muliakan beliau suami, maka carilah ridhonya, syarat masuk ke surga. Walaupun istri hafalan Quran 20 juz, 30 juz, tiap malam tahajud, tiap hari baca Quran, kalau suaminya tidak ridho, maka jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Tapi ini yang ada di hadapan saya ini wajah-wajah para bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Wajah-wajah orang yang solehah semuanya, yang memuliakan para suaminya. Amin ya rabbal alamin. Selain contoh dari suaminya, nggak ada lagi. Ada orang cerita begini, ngomong ke saya tuh, walhal dia sarjana syariah, bukan kampusnya yang salah, lulusan kampus negeri di Bandung, jurusannya fakultasnya fakultas syariah, ahli fikih, pesantren 7 tahun, 6 tahun plus 1 tahun pengabdian. Dia ngomong begini ke saya, Ustaz Sam, saya pengen istri saya rajin tahajud.
Kok dia nanya ke saya? Saya balik tanya, ente sendiri rajin tahajud apa enggak? Ya enggak sih, tapi saya pengen istri saya tahajud. Bagaimana istri mau tahajud, suaminya kagak? Itu sarjana syariah tuh, sarjana agama. Bisa begitu tuh. Jadi ilmunya sudah luar biasa banyak. Namanya belum paham. Kalau ngaji belum paham begitu jadinya. Tahu baru sampai level tahu. Tahu mah dia tahu. Semua yang berkaitan dengan ilmu syariat dia tahu, tapi nggak paham. Kalau nggak paham begitu. Ya Pak ya? Tidak bakalan istri itu rajin tahajud kalau suaminya tidak memberi contoh rajin tahajud. Contohin dulu. Nanti bapak tahajud, bangunin tuh istri. Minimal waktu witir. Seperti Rasulullah membangunkan Sayyidah Aisyah. Waktu Rasulullah tahajud, kemudian waktunya witir, bangunin Sayyidah Aisyah. Neng bangun. Witir. Setelah dia udah witir, besoknya baru mulai tahajud tuh 2, 4, 6, 8, dikit-dikit. Dikit-dikit diajarin, dicontohin dulu suaminya bangun tahajud. Itu menghidupkan Ramadan. Tadi kan udah sholat tarawih. Jangan suaminya kepengen istrinya rajin tarawih kalau istrinya suaminya tidak tarawih. Sholat tarawih kan itu boleh berjamaah di masjid, boleh dia sholat sendiri. Sholat sunnah tarawih. Kalau mau lebih afdol berjamaah di masjid, apalagi yang laki-laki. Tapi dia kerjain sendiri di rumah. Bapak pulang kerja, pulang aktivitas, jamaah di masjid udah bubar. Sholat sendiri di rumah 8 rakaat tambah witir 3, boleh gak? Boleh. Baca surahnya yang mana? Yang mana Bapak hafal? Al-Hakumut kulhu, wal asr kulhu, al-humaza kulhu, alam taro kulhu, Quraisy kulhu. Itu rakaat pertamanya Al-Hakumut, kan udah hafal ini. Kan tadi udah murojaah al-bayinah. Kalau al-bayinah udah murojaah, udah bunyi semuanya, berarti al-hakumut takatsur itu udah hafal. Rakaat pertama al-hakumut, rakaat kedua kulhu. Ringan tuh. Boleh gak? Boleh. Rakaat pertama lagi al-asr, rakaat keduanya kulhu lagi. Rakaat pertama lagi humaza, rakaat kedua kulhu lagi. Boleh segitu. Minimal segitu di rumah kerjain sendiri. Mau baca Al-Ghasyiyah ya kan belum hafal. Mau baca An-Naba kan belum hafal. Mau baca Al-Baqarah, Ali Imran kan belum hafal. Yang hafal aja. Ibu mau sholat berjamaah ke masjid, punya bayi, nanti takut repot di masjid, takut bayinya pipis, atau takut nanti mengganggu jamaah lain, dia nangis. Sholat sendiri di rumah boleh? Boleh sholat sendiri. Sesuai yang hafalan ibu punya. Kalau ada suami juga di rumah, dia pulang telat, suami jadi imamnya, makmumnya ibu, boleh. Atau punya anak-anaknya pesantren tahfiz pas lagi libur, anaknya ngimamin laki-laki bukan perempuan, yang laki-laki boleh ngimamin. Jadi ringan, ibadah itu tidak ada yang berat. Kalau kita tahu ilmunya enak, tinggal jalanin. Maka menghidupkan ibadah di bulan Ramadan itu ringan, bukan berat. Tapi dalam satu keluarga akan menjadi berat kalau tidak ada contohnya dari seorang imam. Imamnya kepala keluarga itu seorang suami, seorang ayah, itu imamnya memberikan contoh. Sahur. Waktu sahur biasanya jam 3 ibu-ibu udah bangun. Masak tuh. Yang bapak jangan ngorok aja. Ngorok ya. Lakinya siapa situ? Ya. Ini ibu lagi gedumbrang masak, lagi goreng ini, goreng itu, masak itu, laki lagi rokok aja. Enggak jadi contoh. Berat ibadah di dalam bulan Ramadan dalam keluarga jadi berat. Enaknya gimana? Yang ibu istri itu masak sahur, suami tilawah. Suami sholat sunat lagi. Kan tadi udah taraweh. Hatta tarawehnya 23 rakaat udah banyak, tambahin lagi nggak ada masalah. Sholat sunat lagi. Kalau udah tidur dulu namanya tahajud. Kalau belum tidur sholat sunat biasa qiyamul lail.
Mau baca Quran aja boleh, ambil wudhu baca Quran. Nah, ibu niatin waktu masak sahur, ya Allah saya niat masak sahur ini ya Allah untuk memberi makan sahur suami dan anak-anak saya ya Allah. Maka ibu dapat pahalanya tuh. Kebaikan amal soleh, nggak mesti yang namanya sholat, nggak mesti yang namanya ngaji, nggak mesti yang namanya zikir. Masak sahur buat suami dan anak-anak itu bagian dari amal soleh. Diniatin ya Allah mudah-mudahan engkau ridho. Diniatin ya Allah mudah-mudahan engkau ridho ya Allah, saya masak sahur buat suami dan anak saya. Diniatin begitu, jangan asal masak aja. Kalau ibu asal masak aja gak diniatin ibadah, amal soleh gak jadi amal soleh. Diniatin. Maka berbakti kepada suami pun begitu, diniatin. Ya Allah, aku niat berbakti pada suamiku semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Itu begitu. Aku punya ibu, punya ayah sudah meninggal, mudah-mudahan sebab ini engkau ampuni dosa ayah dan ibuku ya Allah. Karena kebaikan dan bakti taatnya ibu kepada suami, maka suami sambil baca Quran doain istrinya, ya Allah, istri saya capek masak, tiap hari bangun malam ya Allah, beri dia rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Jadikan hatinya selalu bahagia, jadikan hatinya selalu gembira ya Allah. Kabulkan hajat dan cita-citanya dia istri saya ya Allah. Jadikan hari-harinya selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Sambil doain. Udah pernah belum? Pak, udah pernah apa belum? Hah? Pernah? Alhamdulillah. Kalau belum pernah, mulai ntar malam. Itu mulai ntar malam tuh ibu masak, bapak baca Quran, berhenti sejenak doain, ya Allah bahagiain dia ya Allah. Di saat aku tidak bisa membahagiakan dengan kebahagiaan yang sesuai dengan keinginan hatinya dia. Banyak kekurangan saya ya Allah. Perempuan yang mana juga kepengen pakai kalung emas, pakai gelang emas. Waalaikumsalam. Yang mana juga pengen tuh diajak ke mall belanja. Kita nggak punya duit Pak buat beliin kalung emas, beliin gelang emas. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya min haitsu la yahtasib ya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya apa yang dia kepengenin ya Allah. Begitu. Pengen berangkatin umrah istri belum ada rezekinya, mudah-mudahan ada rezekinya dari jalan lain. Gitu. Yang istri doain, ya Allah suami saya biar mudah dia nyari rezekinya, kerjanya. Beri dia kesabaran ya Allah setiap harinya. Ada saja yang membuat dia kecewa dalam hari-harinya mencari rezeki, mencari nafkah buat keluarga. Kabulkan hajatnya, mudahkan semua urusannya. Begitu. Udah belum Bu? Udah. Alhamdulillah. Kan biasanya ibu mah kagak, doainnya begini, ya Allah biar suami saya di kantor gak ngelirik cewek lain, biar dia demennya sama saya aja. Boleh gak begitu? Boleh. Tapi yang tadi doain juga biar dia ringan kerjanya, mudah urusannya dalam mencari nafkah, dimudahkan rezekinya suami saya, dilindungi dimanapun dia berada ya Allah. Begitu didoain juga khusus yang buat beliau suami. Maka ketika nilai-nilai itu dihidupkan, dimulai dari situ baru tuh hidup ibadah Ramadan. Bahkan ibadah yang selain Ramadan akan hidup di tengah keluarga. Kalau istrinya rajin tahajud, rajin baca Quran, suaminya nggak rajin baca Quran, suaminya nggak rajin tahajud, hambar itu. Coba aja perhatiin, coba aja rasain, hambar di tengah keluarga. Kalau istrinya rajin tahajud, rajin tilawah Quran, suaminya nggak rajin tilawah Quran, hambar terasa tuh di tengah keluarga. Maka harus dicontohkan oleh suaminya. Jadi Rasulullah itu menjadi contoh. Di Quran kan ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasulullah itu contoh yang paling baik, contoh figur suami yang paling baik, figur ayah yang paling baik.
Yang kalau dia memanggil istrinya ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Pernah panggil gitu nggak Pak? Bagaimana memanggil yang begitu Ustaz? Orang istri saya gelap semua kulitnya. Nggak apa-apa, walaupun istri kita kulitnya gelap semua. Ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan, yang pipinya kemerah-merahan, nggak apa-apa membahagiakannya. Kata bininya, bohong banget lu Pak, orang kulit gua gelap dikata kemerah-merahan. Itu bini yang mana itu, yang ono kali ya? Walaupun dikata begitu Pak, tapi menghibur istri itu baik. Suami istri menghibur suami baik. Dibeliin gamis modelnya norak. Emang punya duitnya cuma segitu suami, tapi niatnya baik, pengen ngebahagiain istri. Begitu istri lihat, ya ini mah gamis begini model norak begini, tapi demi nyenengin suami, gimana mah, bagus gak? Bagus. Saking bagusnya sekomplek duta gak ada yang punya, saya doang ini yang punya begini. Ya nyenengin suami gak apa-apa, bagus. Jangan jujur-jujur amat. Ada waktunya jujur bagus, ada waktunya jujur gak bagus. Gimana mah gamis yang ayah beliin? Gamis jelek begitu murah dibeliin, sayang duitnya. Coba jadi kecewa gak suaminya? Kecewa itu. Maka senengin suami. Sebagaimana istrinya masak keasinan, gimana ya masakannya? Enak. Itu. Puji tuh masakannya, kan setiap hari masakin tuh. Masakin sahur ntar malam nih, dipuji. Alhamdulillah mama, terima kasih. Kalau yang manggilnya mama, emang umi ya umi, yang manggilan nyalu ya nyalu. Gitu. Nyalu, tumpen ini masakan rasanya enak tuh. Kalau yang orang Bekasi kan begitu. Ya, lagi punya anak satu, manggilnya ayang beb. Punya anak dua, mama, umi. Kirain punya anak 4, nyalu. Iya babalu. Begitu tuh. Enggak apa-apa. Mama alhamdulillah terima kasih masakannya enak. Ayah sama anak-anak dimasakin sahur. Terima kasih ya mama ya. Maaf yang repotin ya. Senang tuh istri digituin. Ya, udah pernah belum Pak muji masakannya istri? Udah, alhamdulillah. Kalau belum, sekarang ntar malam. Saya tuh ceritanya udah lama nggak pernah muji masakan istri. Suatu hari pulang ngajar, siang lapar banget, makanlah itu sop. Enak banget. Mangkoknya mangkok di rumah, saya kenal. Begitu selesai makan, terima kasih Umi, terima kasih sayangku, dimasakin enak banget ini sopnya, besok bikinin lagi yang begini. Apa kata bini saya? Kira masakan bini gak pernah dipuji, kira masakan orang dipuji. Lah emang masakan siapa? Itu masakan tetangga ya. Niatnya mau puji jadi salah. Lah orang mangkoknya mangkok sendiri, kecuali mangkoknya mangkok orang lain, ngenalin bukan punya sendiri. Sekalinya muji salah, nggak apa-apa. Sekalinya puji salah itu, besoknya puji lagi, buat nyenengin istri. Begitulah istri menyenangkan suami. Bulan puasa, buka puasa sore dibeliin sama suami, pulang kerja, pulang dari mana tahu, dia mampir beli timun suri, beli sop buah. Puji itu, ucapin terima kasih, jangan lupa. Kalau hatinya bahagia, hatinya senang suami dan istri, maka enak menjalankan ibadahnya. Tapi kalau hatinya nggak bahagia, kata orang Bekasi hatinya nguret mulu nguret. Ada apa enggak tuh di kamus bahasa Indonesia? Ya, kamus bahasa Bekasi dah, bahasa Medan Satria. Hatinya nguret mulu, nggak pernah ada syukurnya, nggak pernah ada bahagianya, nggak pernah ada senangnya. Pengen senang suaminya nggak pernah muji, pengen senang istrinya nggak pernah muji suaminya, nggak ada bahagianya, nggak enak tuh ibadah, berat. Apalagi tahajud baca Quran tengah malam pasti berat. Jadi contoh dari suami memuji istrinya, istrinya muji suaminya, maka hatinya bahagia. Itu yang kedua, hatinya mesti bahagia. Kalau hatinya bahagia, ringan buat jalanin ibadah apapun. Tapi kalau hatinya lagi
kecewa terus. Jangankan baca Quran, sekedar zikir subhanallah subhanallah males. Sholat yang wajib juga males kalau hatinya nggak ada bahagianya. Ingat, bahagia itu bukan pada benda, bukan pada harta. Bahagia itu adanya di hati. Yang bikin bahagia bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, bukan perhiasan yang banyak, uang yang banyak. Yang bikin bahagia ada banyak hal, suasana yang bikin bahagia. Cari tuh, setiap orang beda-beda. Kalau saya bahagianya kalau udah ketemu kopi. Namanya kan makanya ini hari ini nih belum ketemu kopi. Dibikin bahagianya gimana? Bahagianya ketemu bapak-bapak di sini tuh. Wajah-wajah para ahli surga, para pemimpin yang soleh, luar biasa tuh. Ya, istri-istrinya para bidadari surga. Bahagia tuh. Walaupun belum ketemu kopi saya. Nungguin tar sore. Nah, maka kalau bahagia ringan buat ibadah mau ngapain aja. Catat tuh. Contoh dari pemimpin. Kedua, hatinya harus bahagia. Gimana caranya? Istrinya muji suami, kebaikan-kebaikannya. Suaminya muji kebaikan-kebaikan istrinya. Jangan kebaikan istri orang yang dipuji ya Pak ya. Istri kita sendiri. Kemudian yang kedua, caranya menghidupkan Ramadan, istri mesti bisa mengimbangi suami. Istrinya bisa ngimbangin suaminya. Seperti sebuah pesawat terbang yang dikendarai oleh pilot dan kopilot. Kalau pilotnya mau ke kanan, kopilotnya juga kanan. Kalau pilotnya mau ke kanan, kopilotnya nahan setirnya, nggak bisa belok kanan, bahaya itu. Kecuali pesawatnya mau nabrak gunung. Nabrak gunung tuh kan ada ya, Gunung Salak. Pesawat jet Sukhoi itu pesawat Rusia. Presiden Rusianya protes katanya tuh, Presiden Indonesia. Presiden Indonesia protes, kenapa itu pesawat Sukhoi katanya bagus kok nabrak Gunung Salak tuh di Bogor. Kata Presiden Rusianya, salah sampean, kenapa nggak ngasih tahu saya kalau di Indonesia ada salak segede gunung. Gitu, nggak kelihatan itu bro. Kalau pilotnya mau nabrak gunung, mau nabrak awan, mau melakukan hal yang bahaya, kok pilotnya tahan. Kalau suaminya mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, suami istrinya tahan, larang, berikan teguran yang baik, nasihat yang baik. Kalau suaminya malas tarawih gimana Ustaz? Doain, ya Allah, mudah-mudahan suami saya tergerak hatinya buat rajin tarawih, rajin baca Quran. Begitu caranya. Jangan diomelin. Sono Pak, berangkat ke masjid, orang-orang mah pada laki pada ke masjid, Bapak di rumah mulu, main HP mulu, main HP. Jangan. Nggak ada bagus-bagusnya jadi istri kayak begitu. Walaupun ngaji rajin nggak ada bagus-bagusnya. Doain aja, kan laki-laki apa pantang ditegur sama perempuan ya Pak ya. Dinasihatin sama perempuan, gengsi laki-laki Pak. Biar kata dia salah juga dia pantang ditegur sama perempuan, kan begitu. Ya. Jadi secara ilmiah kata Dr. Aisyah Dahlan begitu. Kalau ibu bapak pernah ikutin kajiannya Dr. Aisyah Dahlan, dokter ahli otak itu. Kalau suaminya nyari baju di lemari nggak ketemu, apa bilangnya? Aduh, cowok banget sih. Gitu. Laki mah pandangannya jauh. Kalau perempuan pandangannya pendek dan melebar, kata Dr. Aisyah Dahlan begitu. Kan enggak selama ini. Kalau suami nyari baju, mama, baju ayah yang biru yang mana ya? Itu di depan, padahal itu enggak kelihatan. Kata bininya, cari pakai mata, makanya mulut nyari pakai mulut. Makanya pakai mata kalau nyari, kan begitu ya Pak ya? Tapi kalau ibu udah ngaji sama Dr. Aisyah Dahlan enggak begitu. Langsung dipegang pipinya, aduh cowok banget sih suamiku. Nah gitu.
Ya. Nah, maka istri itu ngimbangin suasana hati suaminya. Dia lagi kayaknya capek, nggak terawih, nggak apa-apa, biarin. Doain aja, jangan disuruh-suruh, apalagi diomelin. Lakinya lagi malas baca Quran. Kapan lagi Pak Ramadan? Ramadan nanti tahun depan, Bapak belum tentu ada umur. Salah, ngomong begitu mah nggak ada bagus-bagus. Ngimbangin, doain. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya rajin baca Quran. Walaupun dia baru Iqra 1, dia baca tuh setiap habis tarawih, a baba tata, mama tata mata, lu mata lu. Kalau zaman dulu kan begitu diajak. Ya, mimpat hama, mimpat hama, tapat hata, lam domalu, mata lu. Air. Bapat haba, lam domalu, babalu. Air. Zaman dulu begitu ngajinya, masih diajak. Masih zaman generasi patromak, belum ada lampu. Sekarang mah kan udah ada metode Iqra, metode Umi, udah gampang. Yang bawa bapak yang udah lewat Iqra 6, udah lewat ini semua. Alhamdulillah. Jadi jangan minder walaupun baru Iqra 1, 2, yang penting mau ngaji. Yang ibu-ibu juga begitu, jangan minder. Yang pinter jangan sombong, yang rada lambat jangan minder. Kan intinya Ramadan itu ibadahnya baca Quran, sama sholat taraweh, sama puasa. Itu 3 aja. Jadi jangan minder tuh, baca Quran walaupun salah-salah, kan dapat pahala 2. Yang salah selama dia masih mau ngaji. Tapi kalau udah nggak mau ngaji baru masalah. Selama masih mau ngaji, kurang enak apa ngaji di sini? Enak kan ngaji di sini? Ya, dibagi sembako. Ya, habis ini dibagi sembako kan? Iya, enak kok tahu. Saya mah doain aja, bukannya tahu, doain. Mudah-mudahan. Kan kalau ibu bapak dapat, saya juga dapat. Begitu. Kali aja. Mudah-mudahan gitu. Ya. Di mana lagi ngaji pulangnya dapat sembako? Nggak ada lagi. Di sini doang, Pak. Coba cari masjid-masjid lain yang masjidnya bagus, masjidnya mewah, belum tentu ada. Di sini luar biasa tuh para ustazahnya, baik hati luar biasa. Para gurunya ngajarin, kasih ilmu juga. Dia juga kumpulin tuh dari para donaturnya baik-baik semuanya. Semua yang punya rezeki lebih mau berbagi kepada yang kurang menjaga harga diri, tidak pernah meminta. Yang kurang tidak pernah meminta. Jangankan meminta, berharap saja tidak. Jaga harga diri kita. Ingat ya, harga diri seorang beriman itu jangankan minta, ngarep aja enggak. Kita cuman minta dan ngarep kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh akidah pegang. Jangan minta, apalagi minta ngarep aja kepada makhluk, jangan. Cukup minta kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau lagi qiyamul lail tuh, ibu bapak boleh sambil nangis tuh, diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibayangin apa yang ibu bapak harapin, apa yang ibu bapak punya keinginan, dibayangin sambil diulang-ulang baca sampai nangis, saking sungguh-sungguhnya. Ya Allah, saya gak ngarepin dari makhluk yang manapun. Walaupun saudara saya, abang, adik, ponakan, kaya semua, saya tidak sama sekali berharap kepada mereka ya Allah, kepada makhluk yang manapun ya Allah. Semata-mata saya berharap kepada Engkau ya Allah. Kuatin tuh akidah kita. Jaga harga diri, nggak pernah minta. Maka ibu saya pesan kepada saya tuh, ingat ya, tuh kan bisa ngisi khutbah Jumat kemana-mana. Tapi ingat ya, jangan pernah minta dijadwalin. Walaupun itu ketua masjidnya teman kan Betawi Bekasi campur Sunda. Bukan panggil abang, panggilnya anak pertama.
Walaupun ketua masjidnya teman AA, jangan pernah AA minta jadwal khutbah Jumat di masjid itu. Jangan pernah AA nyodor-nyodorin diri. Ingat, punya harga diri. Walaupun AA bisa, jangan pernah nyodorin diri. Walaupun kita orang gak punya, jangan pernah minta. Apalagi minta, ngarep aja gak boleh. Tuh, ibu saya ngajarin saya pegang betul, bukan minta duit, bukan minta apa-apa. Minta jadwal biar bisa ngisi khutbah Jumat, bisa ngisi kajian. Ibu ajarin jangan pernah minta, ngarep aja enggak. Ini Ramadan nih, ngarep diminta dijadwalin jadi imam taraweh, nggak boleh. Dijaga tuh harga dirinya, gitu. Bagian daripada nilai akidah, bagian daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ngaji di sini alhamdulillah bersyukur, tempatnya enak, tempatnya adem, gurunya nggak ada yang galak, nggak ada yang jutek kan? Ada nggak gurunya yang jutek? Nggak ada, alhamdulillah. Gurunya senyum, ramah semua. Tempat lain ada yang gurunya jutek. Di sini nggak ada. Emang apa gurunya jutek? Tahu, mungkin lagi nggak punya duit kali dia. Tepinin aja, doain aja biar dia banyak duit. Itu. Jadi biarin aja. Di sini nggak ada yang begitu. Tempatnya nyaman, ruangannya nyaman. Alhamdulillah. Maka nggak ada kata lain selain semangat rajin ngaji. Apalagi judulnya Majelis Ta'lim Cinta Quran. Maka kita akan bersama yang kita cintai. Kan pengennya kita tuh wafat lagi ngaji ya. Kan banyak contohnya tuh. Kalau yang dekat, yang di Asyafi'iyah tuh, lagi baca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, langsung lewat. Laki-laki lagi baca Quran, lagi sholat. Maka gunakan hari-hari ini, terutama di bulan Ramadan, isi dengan ibadah. Barangkali Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Barangkali nggak ketemu lagi sama Ramadan yang nanti akan datang. Kan boleh jadi ada di samping kiri kanan ibu yang tahun lalu masih ada. Di samping bapak tahun lalu masih duduk bareng di sini. Sekarang udah nggak duduk di sini lagi. Sudah di alam barzah. Dan kita nggak ada yang tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Maka alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan. Ramadan ini masih ketemu, masih bisa merasakan berkahnya bulan Ramadan, masih bisa beramal ibadah. Tahu nggak kata para ulama di kitabnya para ulama, penyesalannya orang-orang ahli kubur itu, keinginan utama orang ahli kubur, pengen balik ke dunia, pengen ngapain? Sekedar baca subhanallah, subhanallah. Pengen baca Quran, pengen ibadah. Itu keinginan terbesar para ahli kubur. Nah kita yang hidup ini nggak ada yang lain selain kita menghidupkan ibadah kita, terutama di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan lebih banyak dari hari-hari biasa. Kan besok di dalam kubur kita sendirian ya Pak, ya Bu. Istri tuh yang katanya cinta banget sama suami, hari itu dia nangis, besok nangis, ntar mas minggu udah hilang. 3 bulan 10 hari dilamar sama laki-laki lain, udah lupa sama kita Pak. Boro-boro dia doain kita, ziarah kubur kita kagak, lupa udah. Ibu-ibu cinta banget sama suami tuh. Ya, istri tuh ibu meninggal, hari itu ada jadi suaminya sambil nangis, sebelahnya matanya sebelah nangis, sebelahnya ngelirik, janda yang mana ini ya? Nah, ada yang begitu. Hari itu dia nangis, besoknya udah nggak nangis. Kalau laki-laki kan nggak ada masa iddahnya. Kalau ibu-ibu ada masa iddahnya. Suaminya meninggal 3 bulan 10 hari baru boleh nikah. Oh, laki-laki nggak ada masa iddahnya. Nah maka itu orang yang paling kita cintai. Dikubur bareng nggak bakalan mau, walaupun katanya cinta sehidup semati.
Udah masing-masing. Jadi nggak ada yang belain kita Pak Ibu, kecuali amal kita. Nggak ada yang nemenin kita selain bacaan Quran yang kita baca tiap hari itu Quran. Selain sholat kita, selain zikir kita, basahin lisan kita dengan zikir. Selain sedekah kita dengan duit yang ada. Ustaz, katanya kalau sedekah tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Iya emang begitu. Jangankan orang lain, bapak sedekah, istri nggak boleh tahu. Jangan sampai tahu istri, jangan diceritain, buat menjaga keikhlasan kita. Kecuali dia nanya, Pak, biasanya gajian 3.500.000, kok ini dikasih mama cuma 3 juta? Boleh nggak ngomong? Boleh, supaya tidak jadi fitnah. Tadi yang 500 ayah sedekahin ke panti yatim. Panti yatim yang mana? Sebutin, nggak apa-apa. Nilainya 500.000, sedekahin. Kasih tahu istri nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih tahu, ini yang 500 dikasih janda yang mana ini? Ayo ngaku. Jadi fitnah kan? Nah, supaya tidak jadi fitnah, kasih tahu nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak nanya, nggak usah kasih tahu. Itu. Nah ibu biasa suaminya ngasih 3.500.000, standar UMR tuh cuma 3 juta, jangan ditanyain yang 500 ya biarin aja. Gitu. Kecuali ada tanda-tanda yang mencurigakan. HP-nya dikunci, kuncinya nggak dikasih tahu. Tengah malam lagi mojok aja, lagi WA-an. Itu tanda-tanda mencurigakan, baru boleh ditajain. Itu. Tapi itu buat laki-laki yang di sono jauh. Yang di sini emang nggak ada tuh tampang-tampang orang soleh semua, masya Allah, teduh, enak dilihatnya, masya Allah, adem semuanya tuh. Wajah-wajah para lelaki yang soleh tuh. Ya amin ya robbal alamin. Kata ibu, boro-boro laki saya begitu. Jangan dikata boro-boro, doain aja yang baik. Tuh begitu. Kalau udah doain yang baik, Allah yang gerakin. Nggak usah pakai ibu ngomong, nggak usah pakai negor, nggak usah pakai nasihatin. Allah yang gerakin. Sholatnya paling rajin, jamaahnya, tilawahnya paling rajin. Kalau sudah Allah yang gerakin, nggak ada yang bisa nahan. Maka doain. Nah maka istrinya ngimbangin, suaminya jadi contoh. Setelah suaminya jadi contoh, istrinya ngimbangin, konsep yang ketiga, konsepnya adalah konsep pendidikan. Sepakatin nih konsepnya, konsep pendidikan. Anak yang masih punya anak kecil belum balik, jangan dipaksa puasa. Harus sepakat tuh ayah sama ibunya. Jangan dipaksa puasa. Ajarin buat puasa. Biarin dia puasa aja, buka jam berapa aja biarin. Kan anak mah belum wajib. Jangan ibu bapak orang tuanya ngewajibin anaknya puasa pagi sampai sore. Subuh sampai maghrib tuh ada, mama aku udah lapar. Nahan-nahan, kesian. Nggak apa-apa nah, tahan ya. Nanti kalau kamu full puasanya, nanti ayah beliin sepeda yang bagus. Tuh ngajarin kagak bener. Ngajarin gak bener. Nah kalau nanti kamu puasanya full sampai maghrib terus, mama beliin krayon yang baru, tas yang baru. Ngajarin kagak bener. Gimana ngajarin gak bener? Ngajarin berharap kepada makhluk. Padahal ibadah puasanya karena Allah, perintah puasanya dari Allah. Bapak Ibu hari ini puasa siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Di mana perintahnya? Surat Al-Baqarah ayat 183. Coba bunyiin bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana kaum yang terdahulu, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Allah yang nyuruh kita puasa. Anak kita ajarin, nah orang Islam itu kalau bulan Ramadan puasa.
Tapi karena kamu belum balik, kamu belum wajib puasa, maka kamu boleh latihan. Itu boleh ya? Boleh. Kamu puasa, sahurnya jam 7 pagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jangan dipaksain sahur jam setengah 4. Jangan dipaksa. Tapi kalau anaknya mau nggak apa-apa. Jangan diiming-imingi oleh dunia. Itu salah dalam konsep pendidikan. Nanti melanggar nilai-nilai tauhid. Jadi nanti kebiasaan sampai dewasa, dia mau melakukan apapun kalau ada iming-iming dunia. Bukan karena mengharap Allah ridho dan rahmatnya, bukan karena perintah Allah, kebiasaan nanti sampai dewasa. Jadi jangan iming-imingi oleh dunia. Tapi kalau mau ngasih hadiah nggak apa-apa, jangan dikasih tahu di awal. Begitu Idul Fitri, nah ini hadiahnya kamu, karena kamu puasanya full, kuat sampai sore. Ayah beliin sepeda baru, mama beliin tas baru, nggak apa-apa. Setelah lebaran nanti kamu dapat hadiah yang lebih besar dari ini, nak. Di akhirat nanti dari Allah, Allah yang kasih hadiah pahala yang lebih besar dari ini, nilainya lebih mahal dari ini, nak. Maka kamu jalankan puasa kamu semata-mata mengharap ridho rahmat Allah. Gitu. Sama konsepnya suami istri. Kalau nggak sama, ribet itu jalannya. Jadi anak kita ikut meramaikan, menghidupkan ibadah di bulan Ramadan, begitu caranya. Sholatnya dia, baca Qur'annya dia. Ingatkan, semata-mata mengharap ridha Allah, harus sama konsepnya. Selama ini kesalahan fatal, anaknya belum balik, baru usia TK, usia SD kelas 1-2, dipaksa sama ayah ibunya puasa sampai sore, sampai melintir-melintir. Anaknya tuh saya sering lihat yang begitu. Jangan. Tapi kan ini Ustadz buat latihan. Namanya latihan itu tidak seperti sungguhan. Namanya juga latihan. Kalau orang latihan salah wajar, kurang ya wajar. Tidak seperti sungguhan, namanya latihan. Kalau ada hal-hal yang kurang, namanya latihan. Kalau udah benerannya salah, masalah. Orang tuh khutbah Jumat, kalau dia udah khutbah Jumat salah, rukunnya ditinggal, masalah. Tapi kalau baru latihan, baru belajar, namanya baru latihan. Ibu bapak belajar baca Quran, tajwidnya salah, kalau udah lancar masalah. Tapi kalau belum lancar masih belajar, tidak masalah. Tidak berdosa. Salah idghamnya kurang, ikhfanya kurang, gunanya kurang, matnya kurang, enggak berdosa, namanya masih belajar. Enggak apa-apa. Kuatnya baca Quran 1 hari 1 juz, silakan yang kuat. Kuatnya baru 1 halaman, enggak apa-apa. Maka saya mohon maaf agak kurang sepaham dengan gerakan one day one juz. Dipaksa tuh baca 1 hari 1 juz secara tidak langsung. Padahal orang tuh imannya yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Kalau imannya lagi turun, berat, jangankan 1 juz, 1 halaman aja berat. Nih bapak nih capek nyari nafkah, keluar rumah, pulang sore, sangat lelah. Itu yang biasanya 1 hari 1 juz jadi berat, karena terlalu lelah fisiknya, pikirannya terlalu lelah, apalagi berat. Maka ibadah kita sedikit atau banyak biasakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena nggak enak sama temen, bukan nggak enak sama ketua kelompok, bukan begitu. Maka ibadah jalankan semampunya kita. Takwa itu semampunya, tidak boleh dipaksa. Paham? Jadi ibu bapak ngidupin Ramadan, baca Quran 1 hari 1 halaman nggak apa-apa, mampunya segitu. Hari ini kayaknya rada enakan badan, nggak terlalu capek, pengen setengah juz, nggak apa-apa, kerjain. Jadi yang dimaksud adwamuha, khairul a'mali adwamuha, sebaik-baik amal itu adalah yang dawam, yang terus menerus, bukan jumlahnya tapi kerjaannya. Tiap hari baca Quran, tiap hari baca Qurannya itu yang disebut dawam, bukan 1 juznya.
Hari ini 1 juz badannya lagi enak, nggak capek. Besok capek setengah juz. Besok lagi berat karena saking lelah imannya turun. Pertahankan tuh ketika iman turun minimal setengah halaman. Setengah halaman terasa berat juga. Pegangin tuh Qur'annya. Pernah nggak baca Qur'an itu terasa berat? Setengah halaman aja. Hari ini pengen baca Qur'an, jangankan 1 halaman, setengah halaman terasa berat, pernah nggak? Kalau nggak pernah, alhamdulillah. Kalau pernah, ya memang begitu normalnya. Kalau nggak pernah, alhamdulillah, imannya naik terus. Tapi kalau pernah, ya memang begitu normalnya. Kita hidup di dunia dengan banyak cobaan, banyak ujian, banyak godaan, banyak beban. Normal. Hari itu berat, pegangin tuh Qur'annya, peluk. Sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya pengen baca Quran tapi kok berat ya Allah. Apa yang bikin berat nih? Wahai hati, wahai diri, kenapa engkau berat baca Quran? Peluk tuh Qurannya, pegangin. Minimal begitu cara menjaga iman kita, agar ketika imannya terjaga, ibadahnya terjaga. Apalagi perutnya lapar. Enggak lapar aja berat baca Quran kan? Apalagi lapar. Ini udah makan belum dari pagi? Belum? Sama, saya juga belum. Kan puasa masih. Ntar sore baru boleh makan. Itu. Jangan kayak anak-anak. Anak-anak boleh buka johor. Kalau udah bapak ibu nggak boleh buka johor. Ya. Tapi anak kita buka johor, mah aku buka johor boleh. Yang penting hidup tuh ibadah di tengah keluarga. Anak kita jalanin ibadah puasa. Mah aku lapar banget. Jam 9. Jam 7 dia baru sahur, jam 9 dia lapar, nggak apa-apa. Kamu baru latihan nak, nggak apa-apa. Ya, latihan puasa. Nanti kalau kamu sudah balik, kamu nggak boleh lagi. Kamu wajib sahurnya sebelum fajar, sebelum subuh. Kasih tuh pemahaman anak kita. Kan ada istilah al-ummu madrasatul ula. Ibu madrasah yang pertama. Siapa yang ngajarin anak ngomong? Ibu. Siapa yang ngajarin anak berjalan? Ibu. Ayahnya mensupport keperluan ibunya. Anak itu pintar dari rumah, dari ibu. Ajarin tuh anak kita. Maka kalau kamu sudah balik, nak, kamu wajib puasa Ramadan. Kalau kamu nggak puasa, kamu berdosa. Apa itu tanda baliknya? Ibu bapak tahu nggak anaknya udah balik apa belum? Belum tahu. Tanda balik itu apa? Balik pakai ghain, bukan pakai kaf. Balik, kalau balik mah pulang. Balik ke kampung, balik pulang kampung. Bukan, balik. Dalam kitab Safidatun Najah, alamatul bulughi thalasun, tanda balik ada 3. Tamamu khamsata asyarata sanatan. Yang pertama umurnya 15 tahun. Kalau anak bapak ibu umurnya udah 15 tahun, wajib puasa, kasih tahu, nak, kamu wajib puasa, kamu udah balik. Kalau kamu nggak puasa, kamu punya rapot sendiri, nak. Ditulis di rapot kamu nggak puasa, kamu berdosa. Kamu nggak sholat, kamu berdosa. Itu tuh disampaikan tuh konsep pendidikannya. Kasih tahu anak kita yang udah balik, yang umurnya 15 tahun ke atas. Walaupun dia udah punya bini, udah punya anak kita laki. Walaupun dia udah punya laki, udah punya anak kita perempuan. Kalau dia nggak sholat, dia nggak puasa, sampaikan, neng, kamu kan udah balik, udah dewasa, kamu wajib puasa. Aku lagi haid mah. Udah berapa lama haidnya kamu? Tahu ini udah lama, udah 17 hari. Wajib puasa. Haid itu paling lama 15 hari. Paling cepat 1 hari 1 malam, umumnya 7 hari, paling lama 15 hari. Dalam kitab Safidatun Najah. Maka kalau sudah hari ke-16 bukan lagi haid, itu penyakit. Periksa ke dokter, wajib mandi, wajib puasa kalau bulan puasa, wajib sholat. Tuh bapak-bapak paham gak tuh? Mesti paham. Saya mah kan gak pernah haid, pak. Emang kita gak pernah haid, laki mah. Tapi kita kudu tahu. Ini kok bini kita nggak sholat, udah lama, udah masuk bulan Ramadan, dari kemarin sebelum Ramadan kok nggak puasa, kok haidnya lama banget. Kamu udah berapa lama mi haidnya?
Udah 17 hari belum berhenti. Wajib mandi. Suaminya kasih tahu, wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa kalau Ramadan. Karena paling lama masa haid itu 15 hari. Hari ke-16 ke-17 selebihnya itu darah penyakit yang keluar. Walaupun masih keluar darah, dia wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Terbalik 15 tahun atau haid kalau perempuan. Tanda yang kedua, wal ihtilamu fid dzakari wal unta litis'i sinina. Ngimpi. Anak kita kalau udah ngimpi tuh, ngimpi indah, umurnya baru 9 tahun, udah balik, wajib puasa. Dari umur 9 tahun udah ngimpi indah. Lihatin aja anak kita yang remaja kelas 6 SD mulai itu. Kalau dia tiap hari sampoan mulu, curiga tuh. Tiap hari dia mandi sampoan mulu, bapak ibu mesti curiga. Nak, kamu udah ngimpi ya? Ngimpi apa ya? Mimpi indah. Bangun-bangun celana kamu basah. Itu kamu udah balik, nak. Pernah nggak bapak ibu merhatiin yang begitu? Itu tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu. Kamu ini udah bulan puasa, wajib puasa. Ramadan, sholat kamu wajib. Tandanya kamu udah balik. Saya ngajar di SDIT di Bekasi Utara. Saya tanya anak kelas 6 udah balik semua. Saya tanya yang begitu bisa nerangin semuanya. Yang kelas 6 bisa nerangin apa yang dia alami dalam mimpi. Udah balik tuh. Jangan dibiarin anak kelas 6 gak puasa. Punya anak udah gede kelas 6 SD gak puasa, masih SD di enggak, udah balik kalau udah kelas 6 mah. Mungkin dulu mah jarang, dulu mah. Sekarang mah zaman HP, zaman medsos apa tahu, mudah diakses. Sehingga anak kelas 6 SD udah balik. Udah mimpi. Wajib puasa tuh bapak ibunya tanggung jawab kalau gak diingetin anaknya. Ajarkan buat baca Quran, buat menghidupkan Ramadan. Tarawih jangan ditinggal, kalaupun gak berjamaah kerjain sendiri. Apalagi tandanya balik. Wal haidu fil unta litis'i sinina. Haid bagi perempuan yang umurnya udah 9 tahun. Kelas 4 SD, kelas 5 SD tuh ada yang udah haid tuh perempuan anak. Perhatiin tuh. Nah, kamu wajib puasa bulan Ramadan. Nggak boleh lagi buka zuhur ya nak. Kalau kemarin-marin kamu kelas 3 SD boleh buka zuhur, sekarang nggak boleh. Kamu sudah balik. Tuh kalau nggak perhatian orang tuanya dibiarin aja tuh. Maka banyak tuh kelihatan anak-anak muda tuh makan minum tempat terbuka di bulan Ramadan. Padahal usianya udah usia SMP tuh. Udah balik, udah wajib dia puasa Ramadan. Tapi kadang terang-terangan gitu. Tempat terbuka makan minum. Karena dia nggak paham. Ayah ibunya nggak kasih paham. Di sekolah belum tentu gurunya kasih paham itu, belum tentu. Guru agamanya di sekolah belum tentu paham. Belum tentu ngasih paham gitu. Contoh, kalau baca wal asr, kan waktu kita SD dulu bacanya begitu. Wal asri innal insana lafi husri illal, begitu. Kita SD dulu begitu kan sebelum pulang sekolah. Sampai sekarang di SD negeri begitu. Saya pernah 7 tahun ngajar di SD negeri di Bekasi Utara. Saya ngajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Saya jadi wali kelas 5. Anak pesantren bisa nggak ngajar matematika? Bisa, itu kelebihan anak pesantren. Anak pesantren ngajar matematika bisa. Tapi anak SMA, anak STM suruh ngajar bahasa Arab, puyeng dia. Suruh ngajar tajwid, puyeng. Kecuali ngaji lagi kayak beliau Ustaz Hatta. Anak STM bisa ngajar tajwid. Karena ngajinya nggak pernah berhenti. Terus ngaji kemana-mana. Nah maka saya perhatikan itu nggak ada guru agamanya negor anaknya baca wal asri. Tetap aja wal asri innal insana lafi husri. Salah wakofnya. Wal asr, begitu mestinya. Innal insana lafi khusr. Ini mah lafi husri. Dihidupin. Nggak berubah. Artinya apa? Nggak ngingetin guru agamanya. Belum tentu guru agamanya ngeh. Apalagi hal-hal yang di luar itu. Hal yang dari dulu berulang-ulang tiap tahun aja nggak pernah ngeh tuh.
Saya kaget ketika, lah kok bacanya begitu. Akhirnya guru matematikanya, karena saya ngajar matematika, saya yang betulin. Itu ya. Jadi kasih tahu anak kita, arahkan dengan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan hidup ibadah di bulan Ramadan. Suaminya jadi contoh, istrinya mengimbangi, konsepnya pendidikan sama suami dan istri. Jangan harap terjadi hidup ibadah tanpa contoh suami, tanpa diikuti oleh istri. Maka anak-anak jangan harap dia bisa menghidupkan ibadah Ramadan di rumah di tengah keluarga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa finish? Finish saya langsung pulang. Ntar malam jadwalnya jauh, Mustika Jaya. Saya ngimami di Mustika Jaya. Itu istirahat. Satu pertanyaan aja Bu ya, Bapak ya. Namanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi seorang suami sedangkan istri itu tidak bertahu kecuali istri bertanya. Iya. Tapi kan kalau di sini kan dalam keluarga saya sendiri, suami itu memberikan nafkah itu seluruhnya gajinya ke kita, dan seorang istri boleh nggak sih Pak mengatur, misalkan contohnya sekian persen untuk sedekah, sekian persen untuk ke masjid, untuk yatim, terus kadang anak suka bertanya dibandingkan dengan keluarga yang lain, misalkan gaji si A bapaknya 5 juta contoh ya Pak, gaji bapak juga 5 juta, tapi kok dia bisa beli apa aja yang mereka inginkan, sedangkan kita kayaknya hidupnya pas-pasan. Terus kita ngasih tahu, boleh nggak sih Pak kita ngasih tahu ke anakku tentang keuangan suami kita, ini loh pengeluaran kita untuk ini dan ini, seperti itu, boleh ngasih tahu kayak gitu, dan boleh nggak seorang istri mengatur dalam keuangan dalam hal sedekah seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu suaminya soleh banget, bagus. Bagus. Wah. Jadi kalau dia punya gaji, ama amplop-amplopnya dikasih istrinya, dia nggak buka. Sebelum saya ngomong, saya contohin dulu. Udah saya contohin. Tanya bini saya di rumah, dapat uang dari mana aja, saya nggak pernah tahu isinya berapa. Amplopnya tidak saya buka, saya kasih istri saya. Gitu Pak. Yang ditransfer ATM-nya saya kasih dia yang megang. Ini dompet nggak ada ATM dia yang megang. Terserah dia mau kapan ngambil aja. Biasanya udah habis baru ATM dipulangin, Bi, kartu ATM-nya. Duitnya udah kagak baru dipulangin. Minta diisi lagi. Itu. Semuanya dikasih istri, itu sebaiknya begitu. Supaya ada saling percaya antara suami dan istri. Tapi istrinya ngatur. Nih buat ayah beli bensin, ini buat ayah sedekah. Atau kalau ayahnya nggak mau sedekah, ibu ambil, ibu sedekahin tuh. Itu boleh, bagus. Tentuin begitu. Jangan sampai suaminya pergi kemana-mana nggak megang duit sama sekali, motornya mogok, dia dorong-dorong. Kasian. Jadi ketika suaminya udah jujur, gajinya dikasih ke istrinya semua, slip gajinya dikasih tahu. Kalau dalam bentuk amplop duit cash dikasih semua. Ntar baru saya kasih tahu Bapak caranya megang uang jago. Nah, itu nanti kalau nggak ada ibu-ibu. Nah, kalau dikasih semua repot kita Ustadz, motor mogok bagaimana? Caranya supaya tetap punya duit bagaimana? Namanya uang jago. Ya, oh laki-laki kudu bisa uang jago, yang uangnya diselipin di peci hitam di sini. Itu. Ya. Tapi saya kasih tahu, yang lainnya enggak. Kalau di sini tadi kasih tahu Pak Ibu, pulang dicari tuh di peci Bapak di sini ya, peci yang hitam ya. Ya, jadi nanti kita omonginnya nggak ada ibu-ibu tuh, ya. Gimana caranya suami punya uang jago? Nah gitu. Dikira istri dia udah nggak punya duit, padahal duitnya masih banyak. Begitu. Selama buat yang baik ya, bukan buat yang enggak. Selama buat yang baik. Jadi boleh istrinya kalau suaminya butuh apa kasih, dia aturin yang baik.
Atau dia nggak sedekah, istri yang sedekahin. Anaknya nanya, kok papahnya teman aku gajinya sama 5 juta, kan papa 5 juta juga, kok aku uang jajannya sedikit, bisa beli ini bisa beli itu. Terangin, nah rezekinya bisa sama, kebutuhannya bisa berbeda. Mungkin dia anaknya cuma 2, kamu tuh 4 bersaudara, kebutuhannya beda-beda. Yang sekolah biasa dengan yang sekolah pesantren beda kebutuhannya. Kalau sekolah biasa, dia teman kamu nggak ada yang pesantren, kakak kamu di pesantren, butuh biayanya lebih banyak. Maka walaupun gajinya sama, posisinya sama di perusahaan yang sama, maka nyimpennya bisa beda, bisa beli ini itunya beda, karena kebutuhannya beda-beda. Boleh terangin biar dia paham. Itu, oh begitu ya mah, iya ya. Jadi jangan mensama-samakan kita dengan orang lain dalam urusan rezeki, karena Allah yang nakar, Allah yang ngatur. Nah gitu. Tadi terakhir apa? Itu ya tadi deh. Ya baik. Gimana Ustaz Rijal? Mau dikasih bapak 1 apa mau finish? Boleh. Ayo silakan kasih bapak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf sama Pak Ustadz, mohon dijelaskan ini tentang produk Pak Ustadz dari segi makanan dan minuman. Ya. Nah, saya ini pernah dengar kalau produk luar itu sebagian dikatakan kalau dikelola di Indonesia tetap haram, tapi ada yang mengatakan karena yang kelola orang Indonesia, ada yang mengatakan halal itu yang benar yang gimana, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang pertama saya maafin ya, karena udah minta maaf saya maafin. Saya mau orang baik, saya maafin ya. Produk itu halal dari zatnya 1, kedua cara mengolahnya, ketiga nanti cara mendapatkannya. Zatnya mesti halal, zatnya halal, tapi diolah di tempat yang haram. Apa yang halal? Contohnya Indomie, mie biasa, pembuatannya tidak ada unsur yang haramnya, tapi dimasaknya di kuali yang biasa dipakai buat masak B1 B2, maka haram, nggak boleh dipakai. Maka kalau kita beli produk jadi, produk makanan, lihat dulu tuh. Ada tetangga bagi saya makanan, dia non muslim, terus dia bilang, Pak saya mah Advent, nggak makan B1 B2. Saya tetap nggak percaya, nggak yakin. Orang Islam aja yang udah jelas haram B1 B2 masih dimakan. Boleh jadi suatu hari dia makan, nah maka jangan. Ya, nah kadang-kadang ibu-ibu pakai jilbab saya liatin di satu produk makanan yang jelas itu bukan diproduk oleh orang Islam, duduk tuh pakai jilbab makan. Nggak usah saya sebutin produknya apa. Banyak tuh beredaran sekitaran sini, ujung sono Jati Makmur sampai ke ujung sono tuh, itu ada saya lihat tuh, ngeriung tuh pakai jilbab semua, kan orang Islam pasti. Makan di sebuah makanan yang diproduk oleh orang non muslim, yang boleh jadi minyaknya ada B1 B2 nya. Tapi kalau sudah ada sertifikasi halal dari majelis ulama, maka halal sudah. Kalau makanannya mentah. Tapi kalau makanannya matang, kita tahu dia suka masak B1 B2, makanannya halal, maka haram juga, karena kualinya piringnya bekas masak yang haram itu. Jadi kalau sudah jelas halal aja begitu, baru boleh kita makan. Kalau nggak jelas, ragu-ragu, tinggalkan. Dikasih makan sama orang non muslim, kita tahu sering masak B1 B2, jangan langsung dipulangin, jangan langsung dibuang, adabnya dijaga.
Ucapkan terima kasih, tunjukkan rasa bahagia, rasa senang, simpan makanannya tanpa dia tahu, boleh kita buang. Karena kita tahu dia suka makan B1 B2. Gitu. Tetap adabnya dijaga. Gitu ya. Jadi simple, zatnya harus halal, cara masaknya halal, wadahnya juga halal, tidak biasa buat masak B1 B2. Itu cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah. Ayah bunda kami yang hari ini masih ada ya Allah, muliakanlah kedudukannya ya Allah. Tolonglah segala urusannya ya Allah. Ayah bunda kami yang hari ini sudah wafat ya Allah, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu hajat kami sangat banyak ya Allah, kebutuhan kami sangat banyak ya Allah. Engkau yang maha kaya, maha rahman, maha rahim, maha dermawan ya Allah. Kami meminta dan memohon kepadamu ya Allah, penuhilah hajat dan kebutuhan kami ya Allah. Penuhilah hajat dan kebutuhan kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, berlimpah, yang halal, yang berkah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia ya Allah, yang mawaddah, sakinah, warahmah ya Allah. Jadikanlah suami semua yang hadir di tempat ini suami-suami yang soleh ya Allah, pemimpin yang soleh dalam rumah tangga ya Allah, ayah yang sangat baik bagi anak-anaknya ya Allah, suami yang sangat baik bagi istrinya ya Allah. Jadikanlah para istri yang hadir di tempat ini ya Allah, istri yang solehah ya Allah, yang bakti taat pada Engkau, pada Rasulmu ya Allah, bakti taat kepada suaminya ya Allah, yang menjadi contoh bagi anak-anak kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh, yang solehah ya Allah, yang bertakwa ya Allah, yang lembut hatinya ya Allah, yang mulia akhlaknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita dengarkan tausiah pada kajian